Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan satu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada junjungan Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang selalu senantiasa istiqomah. Izinkan Abah untuk mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara-saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, comment, share, karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Dan Abah tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah, khususnya di channel Abah, semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dilimpahkan rezekinya yang banyak dan diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Untuk konten ini Abah membuat judul munculnya tsunami, tanda pertemuan manusia pilihan Satria Piningit dengan Nabi Khidir alaihissalam. Salam akal sehat saudaraku. Sudah begitu banyak yang Abah bahas tentang manusia pilihan, apapun sebutannya. Dan dulu sudah Abah bahas tentang pertemuannya dengan Nabi Khidir alaihissalam tak kala terjadinya tsunami, karena Nabi Khidir adalah penguasa lautan dan secara tidak langsung beliau adalah gurunya sang sosok manusia pilihan. Juga pernah beliau bertemu dengan Nabi Khidir dan yang nantinya akan bertemu lagi, akan menyelamatkan dirinya. Wallahu a'lam bishawab. Sebelumnya di sini Abah katakan berkali-kali, tentunya kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di sini Abah berusaha memberikan suatu cerita yang terbaik untuk saudara-saudara Abah, tentunya di channel Abah khususnya, dan untuk saudara-saudara Abah yang belum bergabung di channel Abah, yang menyukai tentang pembahasan sosok manusia pilihan Satria Piningit. Kembali Abah katakan akan bertemunya sang manusia pilihan dengan Nabi Khidir untuk yang kedua kalinya. Pada awalnya beliau diperjalankan sudah Abah bahas di awal-awal video terdahulu, beliau bertemu dengan Nabi Khidir alaihissalam pada suatu tempat atau di suatu daerah. Itu yang Abah dapatkan dalam tafakur, memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan beliau akan bertemu lagi tak kala terjadinya tsunami. Entah di mana terjadinya dan kapan pertemuannya Abah tidak mengetahui. Memang dalam pembahasan sosok manusia pilihan tidaklah mudah, dan juga perjalanannya beliau tidaklah instan. Bagaimana beliau diperjalankan sudah banyak Abah bahas, hanya menunggu beliau dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebaik-baik pembuat skenario, dan hanya orang-orang yang dipilih untuk diberikan petunjuk. Pembahasan tentang manusia pilihan bukanlah dengan membaca buku atau membaca ramalan, tapi kita harus berpikir secara akal sehat, bukanlah ilusi ataupun hayalan. Tapi beliau adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dipilih oleh manusia yang banyak membuat kecewa. Di awalnya kita anggap beliau baik-baik, bahkan ada yang mengatakan sosok Satria Piningit, yang pada akhirnya membuat kekecewaan. Dan berkali-kali Abah katakan, yang saat sekarang yang sedang viral, beliau bukanlah sosok manusia pilihan walau terlihat baik, karena sang sosok manusia pilihan belum dimunculkan sampai saat ini, karena masih berjalannya pembersihan manusia dan juga belum terjadi goro-goro. Kemudian terjadinya banyaknya bencana-bencana yang terjadi, seperti bencana alam, gunung meletus, air bah, juga pada puncaknya terjadi tsunami yang sulit diprediksi oleh manusia kapan terjadi. Dan sekarang kita sudah dengar di luar sana sudah terjadi, seperti Jepang dengan negara yang canggih sekalipun tidak mampu menahan gejolak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan kekuasaannya, dan tidak ada satupun manusia bisa menahan bencana tersebut, apalagi mengetahui kapan terjadinya. Sehingga sebagai manusia yang beragama, yang mempunyai akal dan pikiran,
harus berpikir kenapa semua ini terjadi, karena kerusakan akhlak sudah melampaui batas, sudah darurat segala cara dilakukan untuk mendapatkan kepuasan pribadi dan kelompok, dan juga sudah banyak melanggar norma-norma agama. Walaupun kita mengakui orang yang beragama, tapi tidak pada prakteknya, tidak sesuai apa yang dilakukan dan disampaikan dengan lisan. Banyaknya fitnah, yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, kebohongan, kezoliman terhadap yang lemah, merasa kuasa seakan-akan lebih berkuasa daripada sang pencipta alam semesta ini. Timbullah sombong, lupa diri, dan lupa akan kematian, karena kita adalah makhluk hidup. Tentunya kematian itu adalah kewajiban, satu hal yang wajib bagi makhluk hidup. Seberapa hebatnya, seberapa kuatnya, seberapa kuasanya dirimu sebagai manusia, satu saat pasti akan mengalami kematian. Maka bertobatlah, masih diberikan waktu, karena penyesalan biasanya di akhir kehidupan. Bagaimana Abah meyakini bahwa sang sosok manusia pilihan sudah ada soal ini, tapi Abah tidak mengetahui jati dirinya dan di mana keberadaannya. Walaupun beliau mungkin sudah berbau dengan kita di dalam masyarakat, tapi sangatlah sulit kita mengetahuinya, karena sudah Abah katakan kemarin, beliau adalah seorang wali atau kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih dirahasiakan oleh Tuhannya. Dan tentunya beliau bukanlah orang yang terkenal atau juga seorang ulama yang tersohor sekalipun, tapi bisa jadi beliau orang yang kita tidak duga atau kita tidak anggap tidak mempunyai suatu kemampuan apa-apa, dan bukanlah seorang ustadz atau pemuka agama atau lainnya, tapi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau lebih mulia. Begitulah cara Allah Subhanahu wa Ta'ala merahasiakan kekasihnya dengan sifat-sifat kemanusiaannya sebagai manusia biasa. Dan mungkin saja beliau tidak menampakkan kesolehannya, karena saat ini manusia lebih menyukai tampilan atau kefasihan dalam berbicara, tapi tidak mampu membaca hati sang sosok manusia pilihan tersebut, karena hatinya terhijab atau tertutup dengan egonya, merasa lebih segalanya. Itu sekarang yang banyak terjadi. Apakah manusia pilihan itu mengetahui dirinya terpilih? Tentunya beliau belum tentu mengetahui atau menyadari, sehingga beliau tetap menjalani lakonnya apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tentukan, dan semua dalam kehendaknya. Sedangkan sang manusia pilihan hanya menjalani takdirnya. Di sini yang Abah kemarin katakan, beliau sudah melakukan suatu perjanjian di Lauhul Mahfuz yang pada awalnya beliau tidak mau menerima untuk menandatangani perjanjian tersebut karena ada pemaksaan. Akhirnya beliau menandatangani yang pada awalnya beliau menolak akan amanah yang sangat berat yang diberikan kepadanya. Tetapi secara roh beliau sudah menerima, tapi secara jasad beliau masih belum menerima, karena beliau hidup di alam dunia tentu memerlukan kebutuhan secara dohir. Bagaimanapun beliau suka tidak suka, terima tidak terima, harus menerima, maka beliau hanya bisa berserah diri kepada Tuhannya. Hanya Tuhannya lah sebagai penolongnya. Di sini Abah meyakini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu sangatlah sulit beliau menjalani hidupnya. Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita mohon dihargai, dihormati, karena kebenaran itu mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kekurangan kesalahan datangan dari Abah mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.